Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Eko Siam. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai badan usaha milik swasta. Langsung saja kita lihat apa itu badan usaha milik swasta atau yang akrab kita singkat dengan BUMS. Badan usaha milik swasta yakni badan usaha yang penyertaan modalnya atau pengelolaannya dikelola oleh pihak swasta, baik itu oleh perseorangan maupun oleh beberapa orang. Kemarin kita belajar tentang badan usaha milik negara, di mana modalnya dan pengelolaannya dipegang oleh negara. Ada juga badan usaha milik daerah ketika penyertaan modal dan pengelolaannya dipegang oleh pemerintah daerah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang badan usaha milik swasta atau yang akrab kita singkat dengan BUMS. Nah, dilihat dari fungsinya, badan usaha milik swasta terdapat 5 fungsi, yakni teknik, komersial, sosial ekonomi, finansial, dan organisatori. Teknik maksudnya adalah ketika badan usaha milik swasta ini berfungsi sebagai produksi barang dan jasa. Di dalam badan usaha milik swasta ini akan dibahas bagaimana caranya, tekniknya untuk membuat sebuah produk, entah itu produk barang maupun produk jasa. Kemudian komersial. Di sini BUMS difungsikan secara komersial, yakni sebagaimana caranya badan usaha ini memiliki untung yang setinggi-tingginya dengan menekan biaya produksi, meningkatkan mutu, maka dia bisa menjual dengan harga yang di bawah harga pasar. Nah, ketika bisa menjual barang di bawah harga pasar, maka dia tergolong sebagai badan usaha yang mengalami keuntungan. Sosial ekonomi di sini fungsinya karena sebuah badan usaha mereka punya fungsi sosial ekonomi. Secara sosial dia sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, entah itu cuma sebagai pekerja atau orang-orang yang menikmati manfaat dari barang-barang yang diciptakan. Ekonomi juga satu badan usaha bisa menciptakan barang yang nantinya secara ekonomi dia sangat berpengaruh kepada orang-orang yang terlibat, entah itu pekerja, supplier, kemudian penjual, sales, dan lain sebagainya. Secara finansial, badan usaha ini sangat bermanfaat ketika bisa menghasilkan uang yang nantinya uang itu akan memberikan manfaat entah itu kepada negara dalam bentuk pajak, kepada pekerja dalam bentuk gaji, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan seperti bantuan-bantuan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian organisatori. Dalam sebuah badan usaha pasti ada hierarki organisator. Ada organisasi yang mengurus badan usaha itu dari mulai direktur, kemudian manajer dan pekerja. Nah, di sini ketika ada perusahaan, ada badan usaha, maka terjadilah fungsi organisatori. Dilihat dari perannya, badan usaha yang pertama dia memberikan penerimaan negara, sumber penerimaan negara. Jelas, karena apa? Ketika badan usaha ini menghasilkan laba, menghasilkan untung, maka keuntungan ini nanti dia akan menyetorkan kepada negara dalam bentuk pajak. Para pekerja yang bekerja pada badan usaha milik swasta ini, ketika dia sudah mendapatkan gaji, pendapatan yang besarnya sudah ditentukan melebihi PTKP, maka dia juga wajib membayar pajak, yakni berupa PPh. Barang-barang yang dihasilkan dia juga nanti akan dikenakan PPN. Maka badan usaha milik swasta ini adalah telur emasnya pajak negara. Kemudian yang kedua, penyedia barang dan jasa. Ingat, barang dan jasa yang kita nikmati dari bangun kemudian sampai siang,
dan tidur lagi, maka banyak yang dia itu berasal dari badan usaha milik swasta. Terlebih-lebih barang-barang yang pihak negara atau BUMN ini belum bisa menyediakan, maka swasta mengambil peran untuk turut serta dalam menyediakan barang dan jasa. Yang ketiga adalah penyedia lapangan kerja. Jadi banyak sekali orang-orang yang bekerja di sektor swasta ini. Satu perusahaan saja dia bisa menampung sampai jutaan orang. Bayangkan ada berapa banyak badan usaha milik swasta yang ada di negara kita. Pastinya banyak sekali tenaga kerja, baik yang itu bekerja secara langsung di perusahaannya atau badan usahanya, bahkan yang menjual-jual barangnya, dia sangat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja. Kemudian bentuknya, bentuk badan usaha milik swasta ini ada 4 macam yang akrab di sekitar kita. Yang pertama adalah perseorangan, yang kedua adalah firma, ketiga itu adalah persekutuan komanditer atau CV, yang keempat adalah perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Kita lanjut ke perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan memiliki ciri-ciri diantaranya adalah dimiliki oleh perseorangan sehingga pengelolaannya mudah. Jadi masing-masing individu yang dia itu ingin membuat perusahaan, maka lebih cepat kalau dia itu membuat perusahaan perseorangan. Contoh yang sering kita lihat adalah warung-warung kelontong di sekitar kita, di mana warung itu dimiliki oleh individu-individu perseorangan, maka perusahaan itu layak untuk disebut sebagai perusahaan perseorangan. Ya, ciri yang kedua adalah kelangsungan usaha tergantung pemilik. Jadi tergantung pemilik nih, dia tuh mau buka usaha, mau nutup, mau lanjut atau mau gimana, tergantung dari si pemilik, karena tidak ada ikatan dengan pihak-pihak yang memiliki perusahaan itu. Ya. Yang ketiga adalah pemilik bebas menerapkan kebijakan. Pemilik mau menambah modal, mengurangi modal, menambah barang, atau mengurangi pasokan, terserah dia. Karena apa? Perusahaan ini murni milik satu perseorangan. Kelebihan dari perusahaan ini adalah seluruh keuntungan menjadi pemilik perusahaan. Jika perusahaan ini untung, maka total dari keuntungannya otomatis menjadi milik si pemilik perusahaan ini. Karena apa? Karena dia adalah pemilik tunggal. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah organisasi sederhana, sehingga bebas dan fleksibel. Karena hanya dimiliki oleh seorang, maka dia itu bebas mau gimana pun. Jadi manajemen atau organisasinya juga sangat bebas dan sangat fleksibel, tergantung dari si pemilik perusahaan atau badan usaha ini. Nah, yang ketiga apa? Kelebihannya adalah rahasia perusahaan terjamin. Karena apa? Dimiliki oleh seorang, sehingga dia bisa menjaga rahasia secara aman. Beda lagi kalau pemiliknya itu adalah banyak orang, maka karena banyak orang yang menyimpan rahasia, sehingga kemungkinan rahasia itu akan terbongkar cukup lebih tinggi daripada perusahaan yang hanya dimiliki oleh seorang saja. Kekurangan dari badan usaha perseorangan ini adalah modalnya terbatas. Ya, karena dia itu hanya dimiliki oleh seorang saja. Karena hanya dimiliki oleh seorang, maka modalnya juga hanya dari seorang itu, maka sangat terbatas modalnya. Kecuali dia itu mau minjem ke saudaranya atau pinjam ke bank. Yang kedua, tanggung jawab pemilik tak terbatas. Karena apa? Banyak sekali yang kita jumpai aset perusahaan dicampur adukan dengan aset pribadi, maka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di badan usahanya, resikonya adalah aset milik pribadinya ikut terkena imbasnya, sehingga seringkali dijual ataupun disita. Nah, ini sebagai indikasi kekurangan bahwa perusahaan perseorangan ini tanggung jawab pemiliknya itu tidak terbatas. Nah, yang ketiga itu kelangsungan hidup kurang terjamin. Karena apa? Karena hanya dimiliki oleh seorang saja. Modal yang terbatas, kemudian resikonya sampai ke aset pribadi, sehingga ketika terjadi apa-apa maka keberlangsungan hidup dari perusahaan ini tidak terjamin. Nah, kemudian yang keempat, kerugian tanggung sendiri. Tadi telah kita pelajari bahwa keuntungan itu
langsung menjadi milik sendiri. Sama dengan kerugiannya, jika badan usaha ini mengalami kerugian, maka otomatis seluruh kerugiannya itu ditanggung sendiri oleh si pemilik perusahaan ini. Nah, ya, lanjut kita ke firma. Nah, di firma ini dia memiliki ciri-ciri yakni modal lebih mudah. Karena apa? Firma ini gabungan dari 2 orang atau lebih yang secara sepakat membentuk perusahaan. Biasanya perusahaan firma ini bergerak di bidang jasa. Yang akrab di sekitar kita adalah firma hukum. Ya, biasanya menyediakan jasa-jasa berkaitan dengan pembelaan hukum seperti pengacara dan lain sebagainya. Ciri-cirinya yang pertama, modal lebih mudah. Karena apa? Karena didirikan oleh beberapa orang, sehingga sumber modalnya bisa dari beberapa orang itu. Lebih mudah modalnya daripada perusahaan perseorangan. Yang kedua adalah menggunakan nama bersama. Jadi orang-orang yang dia itu berperan dalam pendirian firma, maka orang-orang tersebut juga nantinya akan dicantumkan dalam nama yang sama di bawah satu perusahaan, sehingga firma ini satu perusahaan yang nantinya menggunakan nama bersama dari orang-orang pendirinya. Nah, resiko tak terbatas karena apa? Hampir sama dengan perusahaan perseorangan tadi, di mana seringkali aset yang ada dalam perusahaan itu juga menjadi aset pribadi. Sehingga apa? Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perusahaannya, seringkali aset pribadinya juga terkena dampaknya, seperti disita ataupun dijual untuk menutup kerugian firma tersebut. Kelebihan dari perusahaan ini yang pertama adalah modalnya mudah. Tadi telah disinggung bahwa karena ini lebih banyak daripada perusahaan perseorangan anggotanya, maka untuk pemenuhan modal lebih mudah daripada perusahaan yang tadi. Nah, tanggung jawab bersama karena apa? Perusahaan ini didirikan oleh beberapa orang, sehingga hal-hal yang ada dalam perusahaan ini, entah itu untung ataupun rugi, menjadi tanggung jawab bersama si pemilik perusahaan ini. Yang ketiga adalah pengelolaan dapat dibagi dengan kebijakan lebih baik. Karena apa? Ada beberapa orang sehingga dapat dispesialisasikan. Si A jago akuntansi, si B jago pemasaran, si C jago manajemen aset misalnya, maka dapat dibagi-bagi sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ketika ada beberapa orang, maka keputusan juga bisa lebih baik. Karena apa? Keputusan yang dilahirkan oleh perusahaan ini seringkali didahului oleh rapat-rapat yang nantinya bisa menciptakan sebuah solusi terbaik untuk masa depan perusahaan ini. Itu kelebihan dari perusahaan firma. Kemudian kita lihat kekurangannya. Yang pertama adalah timbulnya perselisihan. Satu orang dia itu susah untuk berselisih karena dia hanya sendirian. Beda dengan beberapa orang ini, karena beberapa orang memiliki ide masing-masing, memiliki gagasannya masing-masing, maka seringkali dapat terjadi perselisihan antar anggota. Nah, ketika terjadi perselisihan ini membuat perusahaan ini kurang cepat dalam membuat sebuah keputusan. Nah, kadang kurang cepat sehingga apa? Nanti hal-hal yang harusnya ditangani dengan cepat maka akan sedikit memakan waktu di perusahaan ini. Kemudian yang ketiga, suatu salah akan berdampak pada perusahaannya. Nah, karena ini dijalankan secara bersama-sama, semua anggota itu adalah pengelola perusahaan. Jika satu dari anggota firma ini melakukan sebuah kesalahan, maka dampaknya akan dirasakan oleh semua anggota pendiri firma ini. Ya, maka sangat hati-hati. Yang keempat adalah bubar apabila satu anggotanya mengundurkan diri. Jadi karena ini menggunakan nama bersama, jika satu anggota telah bosan atau telah jenuh dengan aktivitasnya, dia undur diri dari firma, maka firma ini dinyatakan bubar. Mungkin nanti akan membentuk firma baru. Lanjut, kita bahas ke yang selanjutnya, yakni CV atau persekutuan komanditer. Nah, CV ini adalah perusahaan yang terdiri
dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah dia yang menyetorkan modalnya juga menjalankan perusahaan. Sekutu pasif dia yang hanya menyetorkan modalnya saja kepada perusahaan. Ciri-cirinya di sini dapat dilihat terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini dialah yang menjalankan usahanya. Sedangkan sekutu pasif dia hanya terbatas dalam penyetoran modalnya. Yang kedua, kelebihan mudah dalam proses pendirian. Karena CV-CV ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang baru awal mendirikan perusahaan, maka pendiriannya cukup mudah. Ya, cukup beberapa orang, dibagi saja ada sekutu aktif, sekutu pasif, nanti daftarkan kepada notaris. Nah, tunggu beberapa saat sudah jadi CV-nya. Tinggal nanti menggerakkan usaha yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, kekayaan pribadi terpisah dengan kekayaan perusahaan. Ini penting dalam menjalankan usaha karena apa? Kekayaan pribadi harus dipisah dengan kekayaan perusahaan. Karena apa? Nantinya takutnya ketika perusahaan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka cukup aset perusahaan yang dikorbankan, tidak sampai ke aset-aset pribadi, sehingga kita tidak terlalu rugi dalam menghadapi atau mengelola CV-CV yang dalam kerugian. Yang ketiga, mudah mendapatkan pinjaman karena bentuk CV ini dianggap lebih bonafit dari perusahaan perseorangan ataupun firma. Maka ketika mengajukan pinjaman entah itu ke perseorangan ataupun ke bank ataupun cari modal ke pihak-pihak tertentu, maka lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman ataupun modal. Kelemahannya, ya, CV ini yang pertama dapat terjadi selisih paham antar sekutu. Jelas, hampir sama dengan firma karena ini didirikan oleh beberapa orang. Masing-masing orang ini punya gagasan dan pikirnya masing-masing. Ketika ada masalah, bisa terjadi selisih paham antara anggotanya. Yang kedua adalah kelangsungan hidup tergantung sekutu aktif. Karena apa? Sekutu aktif ini yang dia itu menggerakkan roda usaha dari si CV ini. Jika sekutu aktifnya itu kurang cakap dalam menjalankan usaha, maka dapat dipastikan usaha yang ada dalam CV ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Karena apa? Dia yang usaha, dia juga menyetorkan modal. Nah, ketika terjadi apa-apa di CV-nya, kadang-kadang aset pribadi dari si sekutu aktif ini juga akan ikut dikorbankan, ya, ikut mendapatkan imbasnya. Lanjut kita ke PT. Nah, PT ini adalah perseroan terbatas. Seringkali kita makan atau menggunakan jasa atau produk dari PT ini. Ya, seringkali Anda lihat-lihat PT-PT yang dia itu menyediakan lapangan pekerjaan. Entah itu iklan di koran, entah itu iklan di televisi dan sebagainya. Nah, PT ini adalah memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu berorientasi mencari keuntungan. Jadi jelas sekali karena ini adalah perusahaan yang cukup besar, maka tujuan utamanya dia itu mencari keuntungan. Ya sama dengan perusahaan yang lain, tapi secara spiritnya PT itu lebih terlihat dalam mencari keuntungan. Yang kedua, saham mudah diperjualbelikan. Jadi jika PT ini membutuhkan modal, ya, ada beberapa alternatif untuk memenuhi modalnya. Salah satunya, dia bisa menjual saham kepada pihak lain. Dengan menjual saham, maka dia dapat suntikan modal yang cukup efektif, dan dampak lain juga masyarakat umum, dia juga bisa memiliki perusahaan ini dalam bentuk penyertaan modal. Yang ketiga, pemegang saham tanggung jawab terbatas. Jadi si penyetor modal ini dalam bentuk penyertaan modalnya yang nanti akan mendapatkan saham, tanggung jawabnya hanya sampai ke modal yang dia setorkan. Jika terjadi apa-apa, hal-hal yang tidak diinginkan di PT ini, maka modal yang disertakannya yang beresiko untuk tidak kembali.
aset pribadi si pemilik modal, si penyetor saham, si penyetor modal dan pemilik saham ini tidak mendapat resiko dari dampak kerugian sebuah PT. Nah, kelebihannya yang pertama adalah kepemilikan mudah berpindah. Karena apa? Bukti kepemilikan PT ini adalah berbentuk saham, maka jika saham ini diperjualbelikan dalam pasar modal, secara otomatis kepemilikan dari perusahaan ini juga akan berpindah. Jadi perpindahan pemilikannya sangat mudah. Yang kedua adalah modal terjamin. Karena apa? Karena perusahaan ini sudah cukup besar, dari bank juga dipercaya, juga dalam memegang saham, menerbitkan saham juga cukup dipercaya, sehingga modal cukup terjamin, paling terjamin di antara 4 perusahaan yang telah kita bahas. Nah, yang ketiga, kelangsungan perusahaan terjamin. Karena apa? Pengelolaannya sangat efisien dan efektif, dikelola oleh orang-orang yang cakap dalam bidangnya, maka keberlangsungan usaha juga terjamin. Jika kurang modal, cukup dia itu menerbitkan saham, nanti akan menambah modal sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Kita lihat biaya pendirian tinggi. Karena apa? Perusahaan ini besar, sehingga butuh modal yang tinggi untuk mendirikan sebuah PT. Biasanya kalau orang itu mau mendirikan PT, dia itu berawal dari CV dulu. Ketika CV udah berdiri, udah stabil usahanya, maka dia bisa beralih kepada PT. Nah, pajaknya besar, jelas sekali, karena semakin besar keuntungan dari sebuah perusahaan, maka pajak yang dia itu harus setorkan kepada negara juga cukup besar. Nah, yang ketiga adalah sulit menjaga rahasia perusahaan. Karena dikelola oleh banyak orang, kemudian pemilik perusahaan juga banyak orang. Karena hanya dengan beli saham dia sudah dianggap sebagai pemilik, maka usaha rahasia-rahasia yang ada dalam perusahaan ini juga tidak terjamin, karena banyak orang yang tahu, sehingga kemungkinan untuk bocor ke muka publik juga sangat rentan. Lanjut ke kerjasama. Nah, kita di slide terakhir ini membahas tentang kerjasama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik swasta. Yang pertama adalah joint venture, yakni kerjasama antara badan usaha nasional dan asing yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh nasional. Jadi ketika ada program yang itu sebuah bisnis antara badan usaha milik swasta dengan badan usaha milik negara, di mana modalnya lebih besar milik negara, maka inilah yang nantinya dinamakan dengan joint venture. Yang kedua adalah trust. Trust ini peleburan atau penggabungan badan usaha sejenis atau tidak sejenis bertujuan untuk monopoli. Misalnya ada usaha-usaha yang dia itu bergerak di sektor teknologi atau mungkin telekomunikasi, maka usaha-usaha ini dilebur jadi satu. Nah, tujuannya apa? Agar mudah dimonopoli, sehingga hanya satu perusahaan yang dia itu menguasai seluruh aspek usahanya. Yang ketiga adalah holding. Ya, perusahaan besar seperti PT yang menguasai saham-sahamnya adalah badan usaha lainnya. Jadi ada satu badan usaha yang dia itu menguasai saham-saham milik PT yang lain. Nah, hal ini yang dinamakan sebagai holding. Kemudian yang keempat adalah kartel. Kartel di sini adalah perjanjian kerjasama antar badan usaha yang memproduksi dan memasarkan produk jenis untuk mengurangi persaingan. Contoh, ada perusahaan A dan perusahaan B sama-sama bekerja dan di usaha motor misalnya, maka kedua pihak ini berjanji, ada perjanjian nanti secara produksi dan harganya juga pemasarannya akan sama, sehingga akan mengurangi sebuah persaingan. Yang kelima adalah concern ya. Ya, ini sama dengan holding, tapi bedanya kalau concern ini bentuk perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan yang dia itu menguasai saham-saham dari PT yang lain. Nah, itu belajar kita hari ini tentang badan usaha milik swasta. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan kata dan kesalahan yang selama ini dilakukan dalam pembuatan video ini. Jika ada kritik dan masukan, silakan
cantumkan di komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.